pagi teman-teman, perkenalkan saya Nurlaili Isnaini dan ini rekan saya Ridwan Guntoro. Di sini kami selaku Koas Pratikum Pengelolaan Kawasan Konservasi. Nah, karena saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19 sehingga praktikum pada hari ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Nah, di acara pertama kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sumber daya hutan tanpa menggunakan alat dan menggunakan alat. Nah, terkadang ketika kita melakukan pengukuran potensi sumber daya hutan, kita seringkali dihadapkan dengan kondisi keterbatasan alat, Li. Jadi gimana itu, Li? Jadi kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan alat. Nah, misalnya nih, ketika kita melakukan estimasi diameter pohon, kita bisa menggunakan panjang jengkal tangan kita yang sebelumnya telah diukur, Tor. Nah, mantap sekali. Nah, selain diameter, nanti kita akan mengukur tinggi dan menentukan arah. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan praktekkan secara langsung di lapangan. Oleh sebab itu, teman-teman harus tetap stay di video kali ini. Ya, yang pertama, kita akan mempraktekkan mengukur diameter menggunakan perkiraan yang tadi sudah dijelaskan oleh Laili menggunakan jengkal tangan. Sebelum kita mengukur menggunakan jengkal tangan, kita mengukur dulu. Jengkal tangan saya ada di ukuran berapa? 20. Jadi nanti setiap jengkal tangan saya berarti berukuran 20 cm gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengukur langsung di diameter pohon. Berapa diameter pohon jika kita perkirakan menggunakan jengkal tangan? Silakan langsung aja. Ya, jika kita melihat dari tampilan tersebut menunjukkan bahwa jengkal tangan dari saudara Rivanto yaitu sekitar menghabiskan 2 jengkal tangan. Jadi perkiraan untuk estimasi diameter pohon tersebut sekitar 40 cm. Sedangkan jika kita ukur menggunakan pita meter, keliling dari pohon tersebut yaitu 127 cm. Jadi ketika kita bagi untuk menjadi diameter pohon sebesar A few moments later. 40,4 cm. Jadi dari perkiraan tersebut kita dapat mengetahui bahwa hasil pengukuran dari yang kita duga dengan hasil pengukuran yang sebenarnya hanya selisih sekitar 0,4 cm. Jadi teman-teman, tadi kita telah melakukan pengukuran tinggi pohon tanpa menggunakan alat, yaitu dengan cara menggunakan tinggi Mbak Laili, yakni 155 cm. Kemudian kita ambil jarak dari pohon ke titik saya ini sebesar 10 meter. Kemudian kita bidik menggunakan jari jengkal tangan kita, yakni per tinggi Mbak Laili, seperti ini. Terus menaksir seberapa banyak taksiran tangan kita itu. Nah, tadi tinggi Mbak Laili sebanyak 7 taksiran, yaitu 155 cm dikalikan 7 sama dengan 10,75 meter. Jadi pohon ini memiliki tinggi 10,75 meter.
Kemudian teman-teman, cara yang kedua adalah dengan memakai alat. Alat yang dipakai di sini adalah busur. Yakni tadi kita menggunakan tinggi Mbak Laili setinggi 155 cm. Kemudian kita bidik busur ini setara dengan tinggi Mbak Laili. Kemudian kita bidik menggunakan busur untuk tinggi pohonnya. Tadi ketemunya 40 derajat ya teman-teman, jadi lurus dengan tinggi, terus habis itu kita bidik yang atas itu. Kemudian setelah itu kita menggunakan rumus Pythagoras, yakni untuk tinggi pohon sama dengan tan 40 dikalikan jarak kita dengan jarak pohon yaitu 10 meter, kemudian ditambahkan dengan tinggi Mbak Laili sebesar 155 cm. Jadi hasilnya adalah 12,75 meter. Jadi teman-teman, terdapat perbedaan antara pengukuran menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Yakni tadi perbedaan hasilnya memiliki perbedaan 1,7 meter. Hal tersebut dikarenakan mata kita yang membidik itu kurang pas gitu. Kemudian jengkal tangan kita yang untuk membidik ini biasanya berubah-ubah gitu teman-teman. Kemudian untuk mengakurasi hal tersebut supaya hasilnya akurat, kita bisa menggunakan alat yang lebih baik akurasinya, misalnya dengan menggunakan hagameter, terus Vertex gitu teman-teman. Setelah tadi kita memperkirakan tinggi dan diameter dari satu objek, kali ini kita akan memperkirakan arah mata angin. Dalam memperkirakan arah mata angin, kita akan menggunakan tanda alam berupa posisi matahari menuju kita. Dan dalam menentukan letak matahari, kita perlu mempertimbangkan waktu saat kita menentukan arah mata angin tersebut. Saat ini berada waktu menunjukkan pukul 2, di mana matahari cenderung menuju ke arah mata angin barat. Sebagai pembanding, saya akan menggunakan kompas untuk melihat arah mata angin barat. Dan menurut kompas, arah mata angin barat berada di depan saya. Dan berdasarkan hal itu, estimasi penggunaan tanda alam berupa matahari dan penggunaan kompas akurat dalam menentukan arah mata angin barat.